Oke, bisa hidup sehat. Kita tadi udah lihat ya bagaimana kalau kita misalkan sekarang ini tentu harus menjaga kesehatan dan pastinya ada ternyata makanan atau minuman yang bisa menjadi teman kita buat hidup sehat ya. Yes, betul sekali. Dan juga Indonesia kan kaya akan herbal nih, Dokter Mito, gitu kan. Nah, makanya nih kita sekarang akan membahas bersama dengan herbalis kita, yaitu Dokter Mute. Hai Dokter Halo, Mute. Dokter. Di hadapan kita sekarang sudah ada cuko pempek ya. Bukan. Apa ini? Itu habatus sauda oil dong. Apa? Habatus Nah, sauda. itu tadi maksudnya itu ya. Ini kalau saya sih dulu baru kenal habatus sauda itu buat menyusui, Dok. Iya, gitu tuh baru kenal habatus sauda. Tapi ini ternyata yang cair juga ada ya? Iya, yang cair ada. Yes, betul sekali. Nah, ini banyak sekali nih ya pasti masyarakat, pemirsa hidup sehat yang pengen tahu gimana sih cara mengolahnya. Terus khasiatnya juga apa ya kan Dok ya? Karena banyak sekali nih fakta atau mitos yang beredar juga di masyarakat mengenai habatus sauda ya Dokter Vita ya. Iya. Apa tadi coba diulang dari kata-katanya? Dokter Mute, diulang. Dokter Mute, ini tentang habatus sauda gimana cara mengolahnya nih Dok? Ya baik, jadi kalau habatus sauda itu tergantung apa manfaat atau tujuan yang mau didapat ya. Jadi memang kalau namanya herbal itu kan dosis sedikit dia kita bisa ambil nutrisinya. Jadi misalnya kalau nutrisi dia untuk imunitas tubuh salah satu contohnya. Jadi misalnya kita combine habatus sauda itu dengan makanan atau misalnya dengan minuman atau tergantung misalnya dia ingin terapi. Nah terapi tentu dosisnya disesuaikan atau dia sebagai pendamping terapi misalnya untuk kemo, pendamping kemo gitu itu tentu dosisnya berbeda lagi gitu. Oh, bisa juga untuk macam-macam ya. Oke deh, selanjutnya nih ada banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat. Oke nih, fakta mitos yang pertama. Ini katanya habatus sauda ini dapat menurunkan kolesterol tinggi. Wah, ini penting banget nih. Fakta atau mitos? Ya itu fakta Dok. Fakta. Ya fakta ya. Jadi kenapa? Karena kan zat aktif dalam habatus sauda itu namanya adalah timoquinon ya. Sebenarnya banyak zat aktifnya, tetapi yang menonjol adalah nigelon dan timoquinon. Dia fungsinya untuk meningkatkan sekresi dari asam empedu. Jadi kan kolesterol turun juga, bahan baku asam empedu kan juga dari kolesterol ya. Nah dia dapat turun dengan itu. Terus kita kombinasi biasanya cara pembuatannya yaitu dengan air hangat, kemudian kita setengah air hangat ya Dok, bukan mendidih ya? Air hangat ya. Karena biasanya kalau sama Dokter Mute itu saya biasanya kita masak ya. Masak. Jadi air hangat cukup ya? Air hangat cukup, kemudian kita satu cangkir kayak gini ya? Satu cangkir, kemudian kita berikan habatus sauda yang oil ya, yang minyak. Nah, kenapa kok yang minyak sama bubuk sebetulnya dari kandungan memang tidak terlalu signifikan berbeda ya. Tetapi kalau yang oil itu lebih cepat diserap. Boleh dilihat nggak mungkin sama pemirsa ya? Air sama penampakannya minyak seperti apa gitu maksudnya? Air sama minyak tidak bersatu. Iya, air sama minyak nggak bisa jadi satu ya, nggak akur ya. Jadi dia ada di atasnya nih, cairannya itu habatus saudanya ada di atas airnya sebenarnya ya. Nah, jadi ini caranya ingat bukan berarti dicampur dengan makanan berkolesterol gitu misalnya ya. Sama gorengan gitu ya. Iya. Nah, cara minumnya gimana maksudnya? Apakah baiknya kapan? Ya, jadi baiknya dikonsumsi pada pagi hari Dok, sebelum makan. Jadi berarti lagi sahur gitu Dok? Ya kalau pas pada saat puasa pada saat sahur. Nah kemudian setelah itu baru sebelum? Iya sebelum makan. Sebelum makan. Tapi kalau yang sakit mah nggak apa-apa? Kalau untuk habatus sauda tidak ya, karena dia memang memiliki efek juga gastroprotektor. Wah, justru bagus berarti ya? Bagus, gitu. Terus tapi tergantung juga sih kalau misalnya dia udah sampai erosif sampai luka, nah itu memang khawatirnya pada sebagian orang malah timbul nyeri ya. Oh, jadi kalau pas lagi sakit-sakit mahnya mungkin lagi muncul banget sakit nyeri ulu hatinya jangan diminumkan ini ya sebenarnya. Ini untuk menjaga supaya tidak terjadi gitu. Betul. Setelah ini nanti dikombinasikan dengan bawang putih. Jadi setelah konsumsi habatus saudanya, kemudian baru diikuti dengan konsumsi bawang putih. Bawang putihnya yang mentah? Yang mentah, sarannya yang paling bagus ada yang mentah. Ya. Udah kebayang ya gimana rasanya ya pengaruhnya. Berapa dong bawang putih mentah? Bertahap ya, pada orang yang dengan satu cukup atau misalnya dua dosisnya 1 sampai 2 siung ya. Tetapi pada orang kan tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau misalnya dia 1 tidak masalah, berarti dia boleh sampai 2. Itu dikunyah atau digerus, kita tunggu 15 menit baru dikonsumsi. Ini bawang putihnya yang kayak gini atau bawang putih tunggal nih Dok? Jadi bawang putih apa saja sebetulnya boleh digunakan ya, tetapi memang kalau dari zat aktifnya kandungannya lebih banyak yang tunggal. Yang tunggal ya. Gitu. Wah, tapi rasanya mantap. Oke, kita coba pelan-pelan mungkin setengah dulu gitu ya Dok ya. Terus 1, terus 2, terus 3. Semangat guys. Oke, selanjutnya dokter, fakta atau mitos yang berikutnya. Habatus sauda ini katanya dapat membantu mengendalikan gula darah. Ini fakta atau mitos dokter? Iya, itu fakta lagi Dok. Wow. Ya, jadi kandungan tadi jadi
namanya herbal itu kompleks ya senyawanya ya. Jadi pada penderita diabetes itu dia dengan cara meningkatkan aktivitas dari pankreas ya untuk meningkatkan insulin. Jadi kalau diabetes itu karena ada hormon insulin yang kurang atau yang selnya tidak bisa menerima insulinnya. Jadi kalau habatus sauda itu dia cara kerjanya ada dia meningkatkan produksi insulin dari pankreas, kemudian juga dia menurunkan resistensi insulin. Artinya dia ke sel itu dia dapat diterima insulinnya gitu. Jadi gula darah akan turun. Nah, caranya yaitu dikombinasikan dengan teh hitam. Nah, teh hitam ini dia fungsinya kandungan aktifnya kan banyak tuh, ada polifenol gitu. Dia fungsinya adalah untuk mengurangi penyerapan dari karbohidrat. Gitu, Dok. Oke. Jadi kalau misalkan diminum dengan teh, tehnya apa aja ya? Maksudnya bukan teh harus teh jasmin misalnya gitu, enggak gitu ya. Nah, apa aja? Kenapa harus dipilih dengan teh hitam untuk menurunkan gula darah dengan habatus sauda ini? Jadi teh hitam itu kan sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda, tapi orang kan ada yang tidak nyaman dengan teh hijau ya. Karena teh hijau itu mungkin ada sebagian yang bikin enek atau tidak nyaman, rasanya kurang enak gitu. Jadi teh hitam gitu. Sebenarnya sih kandungan harus teh hitam aja tuh tidak ke situ ya, maksudnya tidak harus teh hitam enggak. Oke. Nah, ini untuk gula ya, Dok ya, untuk yang penderita gula ataupun untuk mencegahnya itu paling bagus diminumnya kapan? Jadi habatus sauda dengan teh hitam ini paling bagus diminumnya adalah pagi sebelum makan dan malam. Dua kali sehari. 2 kali sehari ya, itu biar optimal ya, Dok. Betul, ya. Oke, tapi berarti kalau misalnya pas lagi puasa, sahur dan kemudian pas berbuka puasa bisa ya, Dok ya. Oke. Jadi kalau menurunkan gula, apa misalkan diminum waktu pas lagi sahur gitu, apa nggak nanti membuat gula darah turun banget nggak waktu ketika lagi puasa? Jadi bedanya herbal sama obat kimia adalah kecepatannya ya. Kalau herbal itu bertahap, tidak ngedrop gitu. Jadi nggak tiba-tiba jadi lemes kan gitu ya? Nggak ya? Kita kan pengennya juga tetap kuat ya, Dok ya. Takutnya habis sahur kan habis semua gitu kalorinya. Iya. Oke, fakta mitos berikutnya. Ini sering diomongkan juga nih di masyarakat nih. Katanya kalau habatus sauda ini dapat membantu mencegah kanker. Ini fakta atau mitos? Iya, itu fakta lagi, Dok. Fakta. Ya. Banyak ya kandungannya. Jadi habatus sauda itu tinggi kandungan antioksidan. Nah, antioksidan itu kan kita tahu sendiri kalau radikal bebas kan salah satu penyebab dari penyakit kanker atau degeneratif ya. Jadi dia kandungan kayak antioksidan, kemudian kita kombinasikan dengan jus anggur. Jus anggur buah ya, Dok, tapi ya. Buah ya. Bukan wine. Ya, jadi jus anggur. Nanti setengah sendok teh habatus sauda dikombinasikan, dicampur dengan jus anggur, kemudian dikonsumsi sehari 3 kali. Anggur sendiri kan kaya resveratrol sama polifenol ya. Dia bagus untuk anti kanker juga gitu. Dok, ini harus klopnya sama si anggur ini atau boleh diganti dengan yang lain, misalnya jeruk, stroberi, manggis gitu? Ya, sebetulnya sih karena kandungan antioksidan pada anggur itu tinggi dan efek anti kankernya juga bagus, makanya dikombinasikan dengan anggur. Nah, anggur itu kan ada yang warna-warni kan ya, ada yang hijau, terus ini ada yang warna ungu gitu ya. Itu ada pilihannya nggak emang untuk pencampuran dengan si habatus sauda ini? Tidak signifikan ya, jadi boleh sesuka yang mau meminum. Yes, oke. Wah, berarti dicampur dengan jus anggur gitu ya. Berapa sendok, Dok, tadi? Setengah sendok teh, kemudian kita campurkan ke anggurnya, nanti diminum sehari 3 kali. Oh, diminum sehari 3 kali. Oke, ini jus anggurnya berarti sampai 1 cangkir seperti ini ya, Dok ya? Boleh kita coba nih, Dokter. Puasa. Enggak sih, kita cuma pengen lihat. Coba mau dibawa pulang maksudnya sama Dokter Arlin ya. Walaupun demikian memang anggur tertentu kan dia punya zat antioksidan yang lebih tinggi. Makin ungu makin tinggi. Mungkin supaya sama juga sama habatus saudanya, warnanya lebih ungu dan lebih gelap ya. Nah, ini bisa dilihat kalau diaduk, boleh dilihat ya, ini ternyata dia warnanya bisa nyampur ya. Dia nggak seperti kalau di air kan di atas semua. Ini nyampur ya. Nah, ini kalau kayak gini langsung digelek aja begitu ya? Digelek aja tuh gimana? Iya, langsung diminum, Dok. Iya, langsung diminum. Langsung diminum kan ya? Langsung diminum ya, oke ya. Berarti kayak chia seeds gitu ya? Nggak boleh disimpan kali ya? Boleh nggak disimpan? Misalkan, kayaknya nggak habis nih, simpan dulu gitu. Ya, jadi ada penelitian ya, Dok ya, yang pernah saya baca waktu itu. Jadi kalau misalnya kadar antioksidan atau vitamin C pada 2 jam itu kalau nggak salah dia berkurang ya. Jadi memang seharusnya dikonsumsi pada saat dibuat pada saat kita akan mengkonsumsi gitu. Lebih baik segar. Gitu. Nah, selanjutnya nih, Dokter, ada nggak sih orang-orang atau suatu kondisi penyakit yang tidak boleh mengkonsumsi habatus sauda? Tapi jangan dijawab dulu, Dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Lagi di Hidup Sehat pemirsa,
masih bersama saya Dr. Eni Tarli dan juga rekan saya. Ya, saya Dr. Vito Damai dan kami masih bersama dengan Dr. Mute. Dr. Mute. Ya, sekarang kita lagi membahas mengenai habatus sauda. Habatus sauda atau tadi jintan kita masih hitam. nanya mengenai fakta atau mitos berikutnya ini bahwa habatus sauda ini dapat meningkatkan kualitas sperma. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta, Dok. Fakta. Ya. Jadi sebetulnya memang habatus sauda itu tidak hanya meningkatkan kualitas sperma ya, tetapi juga dia mengatur hormon-hormon yang lain termasuk hormon kewanitaan. Makanya kalau pada orang yang ingin program hamil juga disarankan menggunakan habatus sauda. Jadi selain untuk yang prianya meningkatkan kualitas sperma, wanitanya juga dibenerin dulu tuh siklus hormonalnya gitu. Ya, baik, kita tegaskan dulu berarti ini untuk pria dan perempuan bisa ya, berarti bisa, ya, bukan bisa, cuma betul. untuk pria saja ya. Oke. Nah, ini nih dokter, ibu hamil ini diharapkan harus menghindari konsumsi habatus sauda. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, itu sebetulnya bisa dibilang fakta ya, fakta. Dok. Jadi begini. Jadi habatus sauda itu kan kalau dari zaman dulu batangnya, apa daunnya atau akarnya itu memang dia bersifat abortifum ya, artinya dia bisa menyebabkan keguguran pada hamil pertama. Itu karena dia meningkatkan kontraktilitas dari uterus. Jadi memang pada rahim ya, rahim. Jadi pada trimester awal memang tidak disarankan. Tetapi ada yang boleh juga dikonsumsi pada mendekati melahirkan gitu. Iya, betul. Tapi tetap aja harus saat kita mau mengkonsumsi habatus sauda harus konsultasi dulu nih ke obsginnya. Dokter yang merawat ya. Dokter kebidanan. Iya, betul, dokter kebidanannya. Oke, ini masih banyak ya. Ini ternyata ngetop juga nih ternyata ini. Ini terkait tadi dengan Dr. Allen sempat bilang bahwa orang mana saja sih yang boleh atau tidak boleh mengkonsumsi habatus sauda. Ini katanya kalau penderita ginjal malah dilarang mengkonsumsi habatus sauda. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta kalau untuk dosis yang besar ya, Dok ya. Jadi fakta bahwa dilarang ya? Ya, kalau untuk dosis yang besar. Jadi herbal itu kan pada dasarnya kan dia ada nutrisi ya, seperti kita makan aja. Jadi kalau misalnya tidak berarti kontraindikasi absolut ya, artinya tidak mutlak ya, nggak boleh sama sekali tidak. Tapi kalau dosis kecil misalnya dia dalam makanan atau dicampur dalam jus itu masih boleh. Tetapi kalau dosis besar untuk dosis terapi itu harap hati-hati dan dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Dosis besar tuh maksudnya kalau misalnya nih, Dok, kalau kayak saya kan waktu itu menyusui ya, minumnya yang ekstrak gitu. Nah, itu udah termasuk dosis besar. Jadi dosis besar itu misalnya di atas 15 gram gitu. Jadi kalau masih sesuai, tapi maksud saya kalau ginjal ini kayak kita tabur ke makanan aja sebagai bumbu, nah itu masih boleh disarankan. Tapi kalau udah dalam bentuk ekstrak atau yang tersedia saya tidak. Ya sebagai terapi nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada makanan, tadi dicampur habatus sauda dikit loh, nggak boleh nih, nggak boleh tuh, nggak ya, bukan gitu ya. Oke. Tipsnya nih dokter, supaya kita bisa mendapatkan khasiat herbal dari habatus sauda atau jintan hitam secara maksimal. Ya, jadi kita ingat kata-kata Bapak kedokteran kita ya, Hippocrates. Jadi jadikanlah makananmu adalah sebagai obat ya. Jadi habatus sauda itu selain kita dapat digunakan dalam bentuk yang sudah di pasaran seperti kapsul ataupun ekstrak ya, itu bisa digunakan dalam bentuk makanan, Dok. Misalnya dicampur dengan roti atau dicampur dengan jus, itu pasti bisa kita konsumsi sebagai untuk mencegah dari penyakit ya. Atau misalnya juga dengan dosis yang disesuaikan, itu dapat tadi kita sudah bahas untuk dapat mengontrol kadar gula darah, kolesterol gitu. Dosis yang lebih tinggi lagi juga bisa untuk mengatasi mencegah dari kanker gitu. Jadi dicampur dengan ini tadi misalkan dicampur dengan jeruk. Ada nih es jeruk nih, Dok. Boleh juga ya, ini berarti bisa juga dicampur seperti ini bisa, ya. Jadi untuk imunitas tubuh kita gunakan air jeruk ya. Untuk imunitas tubuh langsung ya. Ini satu lagi. Satu lagi yang ini madu. Madu boleh, madu boleh dikombinasikan dengan madu. Dikombinasikan dengan madu juga boleh. Jadi boleh nih, tim gurih bisa pakai bawang putih. Tim yang manis bisa dengan madu juga bisa. Bisa dengan madu, Asam, bisa ya? dengan jeruk, bisa dengan anggur juga. Banyak sekali pilihannya ya. Berarti memang tadi kata Bapak Hippocrates gimana, Dok? Jadikanlah makananmu sebagai obat. Makananmu Nah, kalau obat bayi itu adalah makanan itu kan adalah kebiasaan yang sehari-hari ya. Betul. Tepat sekali, seperti hidup sehat juga. Katanya kalau kebiasaan itu kita hidup sehat itu diawali dengan kebiasaan simpel sehari-hari. Seperti yang diajarkan di Hidup Sehat kalau gitu. Iya, betul sekali. Nah, makanya nih selalu nonton Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat. Jam 9 pagi sampai jam 10 hanya di Hidup Sehat. Saya Dr. Eni Tarli. Saya Dr. Vito Damai. Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.